wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lia Ramadan dari kelompok 6 dengan narasumber saya yaitu Pak Fadli. Pak Fadli, saya izin mengulangi. Menurut Bapak, cara pembuatan desain sablon yang bagus pakai aplikasi apa Pak? Jadi kita itu untuk desain sablon itu kan desain apa? Desain sablon. Oke, iya, desain sablon itu kita banyak ya. Ada ada Illustrator, Corel Draw, terus Photoshop, Canva ya. Nah, kalau biasanya itu saya pakai Canva. Itu kenapa? Karena ya itu udah bisa saya sih. Saya bikin desain kayak banner, terus desain baju, terus ya pokoknya saya bikin desain Canva ini. Nah, cara yang efektif agar barang yang kita jual laku itu gimana Pak? Kalau cara yang efektif biar Dan kita jual tuh biar laku gitu gimana? maksudnya caranya biar produknya laris atau gimana? Biar laris. Sebenarnya gimana? Dan cara yang efektif agar barang kita jual itu laku. Oh gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita pengen barang kita laku nih, pertama kan kita cari di pasarnya. Misalnya gini, ini sekolah, ya kan? Nah pasti dia misalnya di samping-sampingnya ada warung-warung, ya kan? Sekolah itu pasti membutuhkan kayak fotokopian, ya kan? Nah kalau misalnya dia buka fotokopian, di sini ada satu sekolah, di sini ada satu sekolah, si rame kan? Nah, misalnya PT, ya kan? Ada PT, terus di sini bikin orang, terus nggak ada lagi orang tuh. Nah, namanya orang PT, masa nggak makan? Dia orang hidup ya kan? Jadi dia nggak bernapas menggunakan insang, dia benar-benar paru-paru ya kan? Nah, dia makan, dia bukan air ya kan? Dia makan, nggak ada. Jadi itu target pasar namanya. Oke, yang kedua, desainnya harus menarik, sabar. Desainnya harus menarik ya. Yang kedua, kualitas bahan. Nggak mungkin kualitas bahan cuma camping ya kan? Bolong-bolong itu bahan apa ya kan? Itu bukan bahan gembel ya. Terus kalau misalnya desainnya menarik kan, wah itu kece banget gitu ya kan? Itu kayak itu abstrak, tapi abstrak itu nggak bakal apa. Terus itu kalau misalnya ya itu kayak menggunakan kayak gambar mural ya kan? Terus tentang sebuah kayak dia kesedihan ya kan? Dia sedih tapi dia itu menggunakan seni ya kan? Kita gambar gitu ya kan? Misalnya lagi berhati dia akhirnya menggunakan pelampiasan adalah dengan gambar. Nah setelah itu kita melakukan pemasaran efektif, kayak misalnya memanfaatkan sosial media ya kan, atau marketplace seperti Facebook, terus Shopee ya kan, terus Tokopedia ya kan, terus ya udah terus gitu. Oke lanjut, terus ada kemasan yang menarik. Kalau misalnya kita setelah itu kita mau bikin sablon nih, terus main baju, terus desain yang menarik, plok kita taruh di plastik. Nah plastiknya jangan pakai plastik gembel. Kalau pakai plastik gembel gini, apa ini? Jijik. Aku jijik mas. Makanya nggak bisa ya, harus menggunakan plastik yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Ini saya ingin mewawancarai Jakarta yang bernama Sandy. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa strategi promosi yang paling efektif untuk menjangkau target pasar sabun? Untuk strategi promosi yang untuk pemasaran, menurut saya angka PPT menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan dimensi seperti gambar ataupun bisa di gambar tersebut dijadikan semacam ajakan pembeli kayak poster gitu, dan untuk gambarnya ini tuh dibuat menarik dan sebagus mungkin kalau bisa sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Selanjutnya, menurut Anda kan ada sabun yang terkena air itu bakal luntur. Apakah bagus untuk digunakan? Kalau menurut saya pribadi itu tidak sih, karena mau bagaimanapun sablon tersebut apabila istilahnya ditembakkan gitu ke produk semacam baju ataupun tote bag, kalau misalkan produk tersebut dicuci ingin dibuat supaya lebih bersih lah, kalau misalkan luntur itu sama aja kayak buang budget kita gitu. Jadi buang kita, apalagi kalau misalkan sablon tersebut itu dijual dengan harga yang lumayan tinggi, jadi menurut saya itu tidak. Sekian